Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, para sahabat dan mitra Bank Indonesia. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan ini kami luncurkan buku kajian stabilitas keuangan edisi ke-39 semester 1 2022 yang bertema Sinergi dan Inovasi Kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Buku ini merupakan wujud nyata dari kuatnya komitmen Bank Indonesia akan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat luas. Ada 3 pesan utama dalam buku ini, yaitu yang pertama, asesmen stabilitas sistem keuangan semester 1 2022, inovasi bauran kebijakan Bank Indonesia, serta sinergi Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK. Yang pertama, asesmen. Bank Indonesia berpandangan bahwa stabilitas sistem keuangan berada dalam kondisi yang terjaga di tengah perlambatan ekonomi di dunia, tingginya inflasi global, serta agresifnya pengetatan kebijakan moneter negara maju. Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2022 yang lalu mencapai 5,44%, dan karenanya mendukung stabilitas sistem keuangan. Kinerja intermediasi menguat dengan pertumbuhan penyaluran kredit pada akhir semester 1 2022 mencapai 10,66%. Pulihnya intermediasi ini merupakan hasil dari respon kebijakan akomodatif Bank Indonesia bersinergi erat dengan pemerintah, OJK, dan LPS. Di sisi dunia usaha, pemulihan kinerja korporasi dan rumah tangga menunjukkan peningkatan permintaan pembiayaan. Dari sisi perbankan, standar penyaluran kredit juga semakin longgar. Ketahanan sektor keuangan juga terjaga, ditopang oleh permodalan yang kuat dan likuiditas yang relatif longgar. Tingkat permodalan perbankan tinggi dengan capital adequacy ratio tercatat sebesar 24,66%, sehingga perbankan memiliki ketahanan dan bantalan yang kuat untuk menyerap potensi penurunan kualitas kredit. Likuiditas perbankan juga sangat longgar, tercermin dari rasio alat likuid per dana pihak ketiga AL per DPK yang tercatat sebesar 29,99%. Dan ini merupakan juga komitmen Bank Indonesia untuk terus menempuh kebijakan likuiditas longgar. Demikian juga inklusi keuangan yang terus meningkat didorong oleh akselerasi digitalisasi. Yang kedua adalah inovasi. Bank Indonesia terus melakukan penguatan bauran kebijakan untuk menjawab berbagai potensi tekanan ke depan, termasuk ekspektasi inflasi. Di bidang moneter, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga kebijakan BI 7-day reverse repo rate sebagai langkah front-loaded, preemptive, dan forward-looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran, yaitu 3% plus minus 1% atau maksimum 4% pada triwulan 3 2023. Kebijakan ini juga diperkuat dengan koordinasi kami yang sangat erat dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui tim pengendalian inflasi dan juga gerakan nasional untuk pengendalian inflasi pangan GNPIP di berbagai daerah melalui 46 kantor-kantor Bank Indonesia. Kami juga melanjutkan penjualan pembelian surat berharga negara di pasar sekunder atau sering dikenal dengan Operation Twist
untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Di sistem pembayaran, upaya penguatan terus kami lakukan untuk mengakselerasi terwujudnya integrasi ekonomi keuangan digital secara nasional. Kami terus memperluas penggunaan QR Indonesian Standard (QRIS) yang hingga akhir semester 1 2022 telah mencapai 21 juta pengguna, 19 juta merchant yang sebagian besar adalah UMKM, bahkan hingga ke transaksi lintas negara khususnya dengan Thailand dan insya Allah dengan Malaysia dan negara ASEAN 5 lainnya. Pemanfaatan BI Fast terus kami dorong agar transaksi keuangan bisa semakin efisien dan handal. Pendalaman pasar keuangan terus didorong, termasuk pendalaman pasar valuta asing dengan memperluas penggunaan instrumen lindung nilai hedging dan juga meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam berbagai transaksi perdagangan dan investasi antar negara. Di bidang makrobudensial, kebijakan akomodatif terus kami perkuat untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan kepada dunia usaha. Inovasi kebijakan kami arahkan untuk mendorong kinerja intermediasi serta inklusi ekonomi dan keuangan dengan tetap menjaga ketahanan sistem keuangan. Kami mengapresiasi kontribusi perbankan dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha. Menyambut semangat tersebut dan agar peran perbankan memberi dampak yang lebih besar dan lebih luas, Bank Indonesia juga meningkatkan besaran insentif giro wajib minimum atau GWM bagi bank-bank yang menyalurkan kredit dan pembiayaan kepada 46 sektor-sektor prioritas termasuk UMKM dan inklusif, dan juga memperluas cakupan sektor prioritas tersebut. Selain itu, kebijakan rasio pembiayaan inklusif makrobudensial (RPIM) juga disempurnakan untuk mengoptimalkan kontribusi perbankan dalam mewujudkan keuangan inklusif sesuai kapasitas masing-masing bank. Kami juga mengapresiasi dukungan perbankan untuk menjaga suku bunga kredit tetap akomodatif. Sejalan dengan itu, kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit kami lanjutkan, sehingga masyarakat luas dapat turut berpartisipasi untuk mendorong terbentuknya suku bunga yang efisien dan kompetitif. Instrumen kebijakan counter cyclical capital buffer, rasio intermediasi makrobudensial, dan loan to value ratio atau financing to value ratio (LTV FTV) untuk kredit pembiayaan sektor properti dan otomotif juga tetap kami arahkan secara akomodatif sehingga mendukung penyaluran kredit pembiayaan kepada dunia usaha. Untuk tetap menjaga ketahanan perbankan, rasio penyangga likuiditas makrobudensial (PLM) untuk bank umum konvensional tetap ditetapkan sebesar 6%, dan untuk bank umum syariah sebesar 4,5% yang seluruhnya dapat direpokan kepada Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Ketiga, sinergi. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui 4 lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Ketahanan atau resiliensi sistem keuangan yang terjaga ini menjadi landasan bagi KSSK untuk tetap optimis dengan terus mewaspadai seluruh tantangan dan risiko yang dihadapi. Sinergi kebijakan terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Saudara-saudara, para mitra Bank Indonesia,
seluruh upaya, asesmen, dan sinergi yang kami lakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sepanjang semester 1 2022 kami tuangkan dalam buku KSK 39 yang bertema Sinergi dan Inovasi Kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Buku ini kami persembahkan bagi para pelaku dan pembuat keputusan di industri keuangan nasional, pemerintah dan otoritas, akademisi, seluruh lapisan masyarakat Indonesia, serta mitra-mitra Bank Indonesia di mancanegara. Mari bersama kita wujudkan sinergi yang kuat untuk mendukung terwujudnya ketahanan sistem keuangan dan penguatan kinerja intermediasi sehingga ekonomi kita bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Dengan diiringi ridho dan memohon keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Bank Indonesia mempersembahkan kajian Stabilitas Sistem Keuangan nomor 39 edisi September 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa semakin memberkahi kita semua Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.